have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, kita tahu ya bahwa MotoGP musim ini sudah berakhir. Tapi bukan berarti setiap jengkal informasi kita lupakan. Sebab apa yang terjadi di sekarang ini ya, maksudnya apa yang ada, berita sekarang ini akan memiliki korelasi dengan tahun depan. Dan teman-teman, ternyata kita mendapatkan kabar yang paling fresh, yang terbaru, yang datang dari MotoGP, yang mana ternyata ada 3 hal, Cak, yang ingin WP share bersama semuanya. Yang pertama adalah konfirmasi Toprak. Bagaimana feel riding ketika dia jajal MotoGP. Ternyata sudah ada, Cak, ya. Jadi sudah ada konfirmasi dari Toprak. Kalau kemarin kan masih silent ya. Toprak belum ngomong apapun. Tapi karena kontrak sudah selesai dengan BMW, maka bisa dikonfirmasi ternyata Toprak memberikan pernyataan bagaimana rasanya MotoGP dan bagaimana feel pada saat dia ngeber motor Yamaha M1 yang ternyata menurutnya memang ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Dan itu akan di-share ke semuanya, termasuk juga teman-teman, kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan. Ini mungkin isu, Cak, tapi ya isu adalah isu yang kadang-kadang bisa saja terjadi. Sebab sumbernya itu jelas, sumbernya dilontarkan oleh Carlo Pernat yang memang pengalaman cukup banyak dan juga sekarang dia menjadi manajer MotoGP. Carlo yang sebenarnya kadang-kadang kontroversial tapi juga tidak bisa kita buang mentah-mentah ya. Semua pernyataannya dia bahwa potensi Marc Marquez kembali ke Honda di tahun 2027 sangat terbuka jika dengan beberapa poin. Kita akan bahas itu, Cak. Dan teman-teman juga IWP ingin mengangkat informasi konsesi di mana Honda sudah nggak lagi menganut model konsesi D ya, sudah nggak menyandang konsesi D. Jadi Honda tahun depan sudah masuk ke konsesi C karena secara poin dan juga secara performa mereka masuk kategori sudah nggak layak untuk tetap di konsesi D, tapi mereka akan masuk ke konsesi C. Apa saja keuntungannya dan kenapa ada optimisme di tubuh Honda bahwa mereka akan mampu bangkit tahun depan, dan di tahun 2027 ketika menggunakan engine 850cc mereka yakin akan mampu menjadi tim yang bagus, akan mampu masuk top level tim ya, bersanding dengan Ducati, Aprilia, dan KTM. Dan itulah kenapa kata Carlo adalah kemungkinan Marc Marquez kembali ke MotoGP sangat terbuka, maksudnya ke Honda sangat terbuka. Teman-teman semuanya, sampean pasti tahu bahwa Toprak sukses ya jajal Yamaha M1. Sebagai pembalap yang memiliki talenta luar biasa dan WB sangat suka dengan Toprak ini, mengingat skill dari Toprak bukanlah skill yang abal-abal, Cak. Toprak adalah satu-satunya pembalap di World Superbike yang memiliki kemampuan untuk sliding, memiliki kemampuan untuk hard braking. Jadi pengereman sangat keras sehingga entry corner itu sangat mumpuni. Semuanya memprediksi bahwa Toprak gabung di MotoGP akan kesulitan. Kenapa? Alasannya adalah ternyata Toprak menggunakan ban Michelin ini nggak cocok, Cak. Ini pernyataan Toprak ya. Jadi dia merasakan bahwa secara feel untuk nge-push di tikungan dan juga keluar tikungan, behavior dari motor berbeda. Maksudnya behavior dari karakter bannya itu berbeda dibandingkan dengan Pirelli. Yang mana Pirelli sudah menjadi penyuplai World Superbike cukup lama dan ternyata memang Toprak piawai banget menaklukkan ban ini. Nah, sementara dengan ban Michelin ternyata Toprak merasakan bahwa behavior motor berbeda dan dia merasa nggak nyaman dan dia merasa bahwa mungkin tahun depan akan menjadi tahun yang sulit, dan bahkan Toprak mengatakan ke kita semuanya bahwa yang pertama dia akan adaptasi, dan yang kedua dia sepertinya hanya menargetkan masuk 15 besar, yang artinya memang nggak ada rasa optimis ya. Jadi Toprak merasa realistis bahwa aku nggak terlalu yang muluk-muluk ya, targetnya adalah 15 besar, dan dia ingin mencoba untuk fight ya, untuk mempelajari bagaimana feel MotoGP machine ya,
Dan tenang teman-teman semuanya, ternyata Toprak di tahun ini dia harus merubah riding style-nya. Itu dikatakan Kenan Sofuoglu sebagai manajer dan juga ya mantan pembalap saya. Dan ternyata Kenan memberikan konfirmasi ke kita semuanya bahwa Toprak harus merubah riding style-nya, dan itu cukup sulit, Cak, nggak gampang. Dan itu juga membuat secara penetrasi atau kemampuan daya gempur Toprak berbeda ketika menggunakan ban Pirelli. Tapi informasi dari Toprak teman-teman semuanya, Toprak akan kembali merubah, ya sekali lagi akan kembali merubah riding style-nya, kembali ke style World Superbike di tahun 2027. Jadi memang ada beberapa informasi yang menurut IWB cukup menarik untuk kita bahas, dan itu konfirmasinya. Dan sekarang pertanyaannya bagaimana feel atau kesan Toprak pada saat ngetes M1. Nah, teman-teman, ketika ngetes M1, ternyata Toprak memberikan konfirmasi ya, Cak. Jadi Toprak Razgatlioglu, yang namanya memang sulit sekali dikatakan, diomongin. Bahkan Marquez juga sempat dites oleh Toprak tuh sampai susah ngomong ya, ada rekamannya. Jadi teman-teman, Toprak konfirmasinya ya, Toprak Razgatlioglu konfirmasinya ternyata merasakan bahwa M1 secara ergonomi riding tidak pas bagi Toprak. Toprak kan agak jangkung, Cak ya. Mungkin tingginya sama Fabio sedikit lebih tinggi Toprak ya, teman-teman semuanya. Tapi bukan itu yang menjadi fokus dari Toprak. Dia merasakan bahwa ternyata clip-on atau stang dari M1 terlalu rendah buat dia. Dia nggak merasa nyaman ya informasinya, dan itu sudah diungkapkan atau dikatakan oleh Toprak kepada tim engineering dari Yamaha. Akan tetapi unfortunately, kemarin pada saat pengetesan memang impossible bagi tim Yamaha untuk merubah clip-on-nya atau stangnya, karena semuanya sudah stylenya begitu, Cak. Tapi mereka berjanji pada pengetesan Sepang nantinya, mereka akan membawa new komponen sesuai dengan keinginan Toprak, di mana nantinya stang M1, khusus Toprak ya, itu akan sedikit lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan yang biasanya. Jadi, memang hal kecil, Kang Mas, itu benar-benar berbeda. Feel-nya berbeda. Setiap jengkal dari posisi riding, posisi racing, itu mempengaruhi dari handlingnya, mempengaruhi dari confidence-nya, dan itu yang menjadi PR saat ini. Toprak sudah memberikan konfirmasi kita semuanya, Cak ya. Pernyataan Toprak yang kita sudah dapatkan bahwa kami hanya memiliki satu motor pada saat pengetesan kemarin ya, yang tersedia dan tidak ada suku cadang atau komponen di hari pertama, tetapi akan ada komponen baru segera. Yamaha akan mengeluarkan stang clip-on yang dimodifikasi sedikit lebih tinggi. Itu kata Toprak, Cak ya. Dan konfirmasi dari Toprak adalah ya, semua yang ada, ini dia kata-kata Toprak nih, semua yang ada pada motor benar-benar berbeda dari World Superbike. Itu pasti, Cak ya, itu pasti. Tetapi perbedaan terbesar adalah posisi berkendara, itu sangat penting bagi saya. Itu kata Toprak. Ya, kalau sama membandingkan World Superbike dengan MotoGP seperti langit bumi, Cak. Ini adalah prototype bike. Jangankan kita ngomongin World Superbike, yang mana basisnya ada produksi massal motor ya, mass production bike. Sementara untuk MotoGP adalah prototype bike. Jangankan dengan itu, Cak. Bahkan dengan Moto2, kita sudah pernah interview Alex Marquez. Perbedaannya sangat besar antara MotoGP dan Moto2. Makanya, teman-teman, itu adalah bukti bahwa Toprak tahun depan pasti akan menghadapi tantangan terbesar. Apalagi Yamaha adalah saat ini ya, adalah tim yang bisa kita katakan tim paling kecil. Bukan paling kecil sih, Cak, maksudnya tim paling bawah untuk rankingnya. Mengingat Yamaha masih masuk di konsensi D. Jadi memang belum beranjak dari sana. Ini beda dengan Honda yang sudah melangkah ke konsensi C. Ini adalah salah satu bukti di mana progres dari Yamaha lebih lambat dibandingkan dengan Honda. Dan itulah yang menjadi challenge atau tantangan terbesar dari Toprak. Secara general, Cak, IWP ingin mengajak sampean juga untuk mengintip Honda nih. Honda sudah akan masuk ke konsensi C tahun depan. Artinya akan ada beberapa ya advantage ya, atau kelebihan, keuntungan yang tidak akan didapatkan, Kang Mas. Bahwa untuk tahun depan, Honda sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap di konsensi D. Jadi Honda akan naik kelas ke konsensi C, yang mana ini setara dengan KTM, Cak. Jadi Honda nggak lagi memiliki akses untuk ngetes motor dengan menggunakan MotoGP rider. Maksudnya inti ya. Tapi mereka boleh hanya pakai test rider. Dan mereka juga nggak memiliki keuntungan untuk menggunakan tes ya, sirkuitnya ya, semua sirkuit nggak bisa. Jadi Honda harus memilih 3 sirkuit saja tahun depan untuk pengetesan motornya, termasuk juga ada beberapa komponen termasuk alokasi ban yang ingin WB jabarkan di sini, Mas ya. Jadi sampean intip saja apa sih perbedaan antara konsensi D dan C. Jadi biar sampean tahu nih seperti apa tahun depan
Dan inilah perbedaan konsesi D ke C yang sekarang akan dilalui oleh Honda tahun depan. Sampai intip saja di sini, Cak. Nah, Kang Bro, jadi inilah status yang sekarang disandang oleh Honda. Di mana sebelumnya mereka memiliki status konsesi D, tapi musim depan karena secara performa sudah semakin membaik dan secara poin mereka sudah masuk kualifikasi ke C, maka sekarang Honda akan berakhir untuk D-nya dan akan melangkah ke konsesi C dari sekarang, Cak. Artinya dari sekarang ya, mulai the end of this year, ya setelah kemarin Luca Marini berhasil mengumpulkan 7 poin pada last race di Valencia dan tentunya pada next year, maka Honda akan naik ke kelas C. Nah, kelas C ini memang sebuah kelas yang menurut semuanya ya dari para pengamat akan menyulitkan bagi tim yang kurang bagus. Tapi Honda sendiri sudah mengatakan mereka happy, it doesn't matter kata Honda, teman-teman semuanya. Dan informasi dari Puig, semua yang terjadi adalah sebuah kebanggaan bagi Honda karena sejauh yang mereka katakan Honda adalah pabrikan yang memiliki perjuangan, yang memiliki fighting spirit tertinggi dan memiliki filosofi untuk menjadi terbaik, tidak perlu bantuan. Untuk menjadi yang terbaik tentunya the best team, mereka happy, tidak perlu ada bantuan. Loh, selama ini kenapa Honda mau dibantu dengan konsesi D? Pastinya karena regulasi, Kang Mas ya. Dan tentu saja mereka follow the regulation dan konsesi C akan membuat mereka semakin bersemangat. Nah, teman-teman, sampai pasti bertanya, apa sih perbedaan antara konsesi D ke C? Dan IWB sudah rangkum di sini, Cak ya, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya bahwa konsesi D ke C tentu banyak sekali kerugian nantinya karena ada limitasi untuk beberapa poin. Di mana untuk kelas D sebelumnya, Cak ya, di musim ini 2025 Honda mendapatkan jatah ban yang sangat banyak. Konsesi D ini adalah konsesi yang paling rendah. Artinya memang banyak sekali bantuan seperti Yamaha yang masih terjebak pada konsesi D dan belum berhasil naik ke konsesi C. Nah, untuk Honda sendiri, Cak ya, di 2025 mereka mendapatkan jatah ban tes itu mencapai 260 pieces. Ini banyak banget, Cak. Artinya dengan alokasi ban yang banyak tentu membuat mereka semakin fleksibel untuk melakukan pengetesan. Jadi ini dibutuhkan ya untuk mereka semakin bagus. Setiap ada komponen baru mereka akan ngetes dan alokasi ban ini sangat membantu mereka. Nah, pada saat ke konsesi C, Cak, alokasi ban akan langsung direduksi atau dikurangin banyak banget, di mana tahun depan Honda akan hanya mendapatkan alokasi ban terbatas mencapai 220 ban. Artinya ada pengurangan yang cukup banyak, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya, di mana ban yang terbaru dikurangi 40 pieces. Dan ini pasti akan membuat Honda, pastinya, Cak ya, akan membuat Honda tidak fleksibel. Sebelumnya udah istilahnya royal banget ya menggunakan ban dan bisa selalu all the time untuk ngetes komponen baru. Tapi tahun depan Honda harus melakukan kalkulasi yang matang supaya mereka tidak kehabisan alokasi ban. Yang kedua adalah tes private, Cak. Untuk tes private dengan konsesi D yang tahun ini Honda bebas, ya, mau menggunakan pembalap reguler mau menggunakan pembalap inti maksudnya ya, ataupun test rider itu bebas, monggo aja. Karena memang konsesi D ini membebaskan semua pembalap, mau Fabio Quartararo ikut, mau Alex Rins ikut, ataupun pembalap test rider dari Yamaha ikut, itu diperbolehkan. Tapi tahun depan tidak, Cak. Hanya pembalap tes yang diperbolehkan untuk ngetes motor MotoGP. Jadi tidak ada hak atau tidak diperbolehkan, forbidden, untuk pembalap inti seperti Fabio, Rins dan sebagainya lah. Pokoknya pembalap-pembalap yang memang full musim ikut di MotoGP itu dilarang. Sementara lokasi tesnya pun juga di kelas D, konsesi D maksudnya, itu tidak dibatasi. Mau sampai mau ngetes di sirkuit manapun, mau Lemong kayak, mau Motegi kayak, mau Sepang, mau Mandalika, monggo. Jadi memang unlimited untuk lokasi sirkuitnya. Ini memudahkan tentunya, Cak, bagi para tim untuk mengumpulkan data. Dan itulah yang membuat akselerasi ya, motor-motor yang dikatakan kurang kompetitif seharusnya makin kompetitif karena mereka memiliki banyak data. Akan tetapi untuk kelas C nantinya ini dia kerugiannya cukup banyak, di mana untuk next year Honda dibatasi hanya boleh 3 sirkuit GP. Dan mereka harus memilih, Cak, yang mana nih? Itu beda banget dibandingkan dengan tahun ini di mana mereka full, silahkan mau kapan saja monggo. Jadi memang konsesi C ini cukup signifikan perbedaannya dibandingkan dengan konsesi D. Kemudian, Cak, yang D
Untuk spesifikasi mesin tidak dibekukan. Pada pertengahan musim, mau sampai otak-atik engine-nya, mau sampai bedah engine-nya, monggo Cak. Jadi memang betul-betul bebas, tapi untuk konsesi C nggak boleh. Jadi Honda ya, untuk next year harus menghomologasikan engine-nya, dan setelah dihomologasi teman-teman semuanya, maka mereka tidak boleh ngotak-atik di tengah race atau di tengah musim maksudnya ya. Itu adalah kerugian yang sangat besar, dan itu adalah fakta yang harus dilakukan atau dihadapi oleh tim dari Honda. Termasuk juga alokasi mesin Cak, di mana untuk kelas D konsensi itu mendapatkan alokasi mesin cukup banyak. Jadi 9 sampai dengan 10 mesin. Jadi mereka bisa ibaratnya ya, per tiap 2 race, maksudnya per 2 seri mereka bisa ganti new engine. Tapi untuk next year mereka nggak bisa Cak. Untuk kelas C atau konsensi C, setelah naik kelas Honda hanya boleh menggunakan mesin 7 sampai dengan 8 engine. Jadi memang ada pengurangan sekitar 2 engine ya pada next year. Dan juga ini termasuk aero update Kang Mas ya, ada limitasi tetap tapi 2 kali. Jadi cukup banyak lah ya. Tapi untuk kelas C nantinya mereka hanya diperbolehkan pada full satu musim itu 1 kali ganti untuk aeronya. Jadi harus dipilih nih, setelah mereka melakukan pengetesan maka mereka bisa menggunakannya setelah ganti 1 kali saja. Sementara yang kelas D mereka boleh ganti 2 kali. Dan untuk wildcard-nya tetap Cak, di mana pembalap boleh, pabrikan boleh mengirim pembalap untuk ikut wildcard ya. Jadi 6 sama-sama 6 kali ya. Ada perubahan untuk kelas C dan juga D. Itulah beberapa perbedaan gambaran bersama semuanya kenapa Honda saat ini menjadi pabrikan yang challenge-nya luar biasa, lebih sulit dibandingkan dengan tahun ini, di mana Yamaha sekarang masih tetap konsensi D, jadi masih bebas, sementara Honda sudah nggak lagi Cak, dengan beberapa limitasi yang sudah disebutkan di sini tadi Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah jelas ya, sudah padang jinglang bahasanya. Itu adalah beberapa perbedaan antara konsensi C dan D, dan itulah kenapa Kang Mas bisa dipastikan bahwa Honda akan mendapatkan challenge yang sangat besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana mereka memiliki keterbatasan. Tapi mari kita lihat Cak, sebab ada kepercayaan bahwa Honda bakal bangkit. Tahun depan Honda bakal menunjukkan bahwa mereka memang pantas masuk ke konsensi C. Jadi mereka memang pantas ke sana. Dan ingat Cak, Honda ambisinya adalah menjadi tim terbaik lagi. Jadi kita intip seperti apa, mengingat semuanya juga memiliki korelasi dengan Marc Marquez. Itu yang bisa kita dapatkan dan itu juga yang bisa kita share ke semuanya. Oppo itu Cak IWB. Nah teman-teman, sebelum kita melangkah kepada Honda ya teman-teman, IWB juga ingin salah satunya, ini yang paling penting, di mana ternyata Fabio Quartararo, Cak Quartararo pedes lagi Mas. Jadi Fabio memberikan konfirmasi bahwa tahun depan adalah tahun terakhir Yamaha untuk membuktikan mereka pantas untuk dipilih oleh Fabio. Jadi ini ultimatum yang keras sekali ya. Fabio sudah memberikan penekanan kepada media secara resmi ya teman-teman semuanya yang terbaru, bahwa Fabio Quartararo tidak lagi akan mentoleransi Yamaha. Jadi tahun depan adalah last chance ya. Jadi kesempatan terakhir Yamaha untuk membuktikan bahwa memang 2027 Fabio akan tetap di Yamaha dan pantas di sana. Tapi jika Yamaha gagal melakukannya, maka Fabio akan sepertinya ya akan hengkang dari Yamaha. Jadi tahun terakhirnya tahun depan itulah last chance bagi Yamaha. Teman-teman, ini adalah ultimatum yang sangat keras ya menurut IWB. Kita nggak pernah menyangka ya bahwa dengan gaji yang luar biasa buat Fabio, ternyata juga disikapi dingin oleh Fabio dengan kondisi di mana saat ini tidak ada rasa puas sama sekali kepada Yamaha. Bahkan permintaan Fabio untuk mengganti engine Yamaha pun sudah dituruti. Akan tetapi siapa menyangka ternyata Fabio tetap mempertahankan idealismenya dan tetap menekan kepada Yamaha. Tahun depan adalah tahun terakhir ya. Bahkan ya kalian sendiri kan V4 diluluskan ya permintaan dari Fabio, tapi tetap Fabio nggak menggubris. Apalagi pada saat pengetesan Valencia kemarin ternyata Fabio kecewa karena motor yang disodorkan oleh Yamaha tidak sesuai ekspektasi dari Fabio. Itu kata Fabio Mas. Ya sama sendiri kan kalau kita lihat kan ya memang sih nggak yang bagus-bagus banget. Tapi ingat, di tangan Toprak Yamaha hanya terpaut 1,2 sekian detik dibandingkan terkencang. Itu artinya punya potensi Cak. Menurut IWB itu punya potensi. Tapi Fabio lebih lambat sekitar 0,8 detik. Dan itu nggak puas Cak Fabio. Nah teman-teman, pernyataan lengkap dilontarkan oleh Fabio yang menyatakan bahwa aku frustasi, kata dia. Aku frustasi karena aku sangat paham
seberapa cepat aku melaju ketika mendapatkan motor yang proper. Itu kata Fabio. Ini sindiran keras ya buat Yamaha. Itu yang paling baru Cak ya. Dan kata Fabio lagi, aku adalah pembalap yang jauh lebih baik daripada aku di masa lalu. Tetapi saat ini kami tidak memiliki alat atau motor yang kompetitif. Itu kata Fabio Cak. Jadi itu yang ditekankan. Dan setelah itu Mas, ternyata Fabio juga memberikan konfirmasi bagaimana dia memberikan kesempatan yang terakhir ya teman-teman semuanya, kesempatan untuk Yamaha, bahwa terlihat sangat jelas dia akan menekan Yamaha. Dan berikut kata Fabio bahwa dia akan memberikan konfirmasi kepada Yamaha itu tahun depan adalah tahun terakhir dia di Yamaha jika Yamaha nggak bisa berubah. Berikut kata Fabio Cak, itu adalah kesempatan terakhir dan mereka tahu itu, maksudnya Yamaha. Semua orang tahu motor tahun depan akan sangat penting untuk masa depanku. Dan untuk keputusan masa depanku, Yamaha tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk mempertahankanku dan hanya itu. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Itu kata Fabio, Mas. Dengan konfirmasi tersebut, maka kita perlu pantau seperti apa Fabio Quartararo ya, dan seperti apa pula usaha Yamaha yang sekarang sudah sangat berjuang ya, teman-teman semuanya berjuang keras supaya Yamaha bisa maju ke depan, supaya Yamaha bisa menjadi tim yang lepas dari konsesi D. Sebab teman-teman, kita nggak ngomongin mengenai inilah advantage lah ya, keuntungan, tapi ini adalah pride. Ketika pabrikan bisa melangkah ke konsesi yang lebih baik, ke C maksudnya ya, itu artinya kan ada performa yang meningkat. Dan Honda sangat happy dengan itu, makanya walaupun ada limitasi nantinya ke depan keuntungannya, tapi Yamaha enggak, Cak. Yamaha masih konsesi D, dan ya informasi kita dapatkan, ya Yamaha sepertinya juga masih berjuang keras untuk itu, Cak. Jadi, kalau dari feeling IWB, ya teman-teman semuanya, mengingat sama tahu sendiri, untuk meracik new engine itu nggak mudah, Mas. Ini adalah new engine. Ingat, V4 tahun depan adalah engine yang sangat baru. Sepertinya tidak mungkin pabrikan langsung setel, Cak. Maksudnya, ya ini kan kompetisi terbaik di dunia. Kalau memang Yamaha bisa langsung masuk podium, contohnya ya, podium gitu ya, itu hebat sekali, asli hebat itu. Tapi secara logika, semua tim akan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Dan secara logika pula, ini adalah new engine yang notabene pasti perlu diimprove. Dan jika memang ancaman Fabio ini akurat, maksudnya nggak hanya abang-abang lambe Kang Mas Boso nih, Cak, maka IWB cukup pede ya, cukup maksudnya khawatir ya bahwa Fabio sepertinya juga betul-betul lepas dari Yamaha. Jika kita ngelihat demikian ya. Jadi itu, Cak, ada 2 poin yang memang IWB tekankan di sini ya. 3 poin sih tadi, konsensi Honda, dan kemudian Fabio Quartararo yang mengancam tahun depan adalah tahun terakhir dengan Yamaha. Jika Yamaha seperti ini terus, itu ancaman setelah tes Valencia. Dan yang terakhir Kang Mas, ini yang paling hot, Cak. Ada rumor ya yang dilontarkan oleh Carlo Pernat. Ya, sama pasti tahu ya Pernat siapa. Jadi Pernat ini adalah, ya udahlah kita nggak usah terangin lah, sama tahulah Pernat seperti apa. Ini adalah orang yang memang manajer dari MotoGP, dan dia juga orang yang sudah lama di MotoGP sejak zaman Valentino Rossi sekalipun. Dan ternyata nah ini menarik, Cak. Carlo Pernat melemparkan sebuah isu dan hot rumor bahwa potensi Marc Marquez balik ke Honda sangat terbuka. Jika memang ada catatannya, Cak, Cak. Jadi jika memang Honda improve secara performa, maka Pernat sangat yakin Marquez tidak akan berpikir 2 kali untuk kembali ke Honda. Kenapa? Nah, alasannya yang paling besar ya teman-teman. Alasannya adalah keterikatan Marquez dengan tim Honda. Apalagi Honda memang hingga sekarang ini, walaupun Marquez di Ducati, Honda masih sangat kayak bukan memeluk ya, maksudnya tuh kayak betul-betul masih warm banget sama Marquez, memberikan selamat, bahkan official ya di sosial media mereka, Marquez juara dunia aja ada semacam congratulation, itu kan luar biasa. Nah, Pernat memberikan opininya ya bahwa jika Honda tahun depan bagus dan new era 850cc 2027 itu akan membaik, maka sangat terbuka Marquez. Oh ya, teman-teman, sebelum saya IWB lupa ya. Jadi IWB ingin share satu hal, di mana ternyata aero ya belakang ya, leg wing yang belakang tuh maksudnya buritan itu, yang kiri kanan itu ternyata ditunda untuk pelarangan, karena kita kan sebelumnya mendapatkan kabar bahwa leg wing atau di bagian buritan ada sayapnya yang bagian samping kiri kanan ya, bukan di atasnya ya, bukan aero yang belakang ya.
itu kabarnya kan tahun depan dilarang, tapi ternyata nggak jadi, Cak. Pelarangan baru akan dilakukan di tahun 2027, sebab Aprilia dan Honda protes, mereka nggak mau itu dilepas, mengingat mereka butuh dana besar untuk R&D di sana ya, pengembangan aero di bagian leg wing-nya, bagian belakangnya ya, jadi bagian side yang samping itu, Cak. Nah, ternyata didengarkan oleh pihak Dorna, sehingga akhirnya ya udahlah, karena mereka memang tahun depan adalah tahun terakhir untuk leg wing tersebut, setelah mereka invest besar-besaran untuk mengembangkan di sana, mengingat dengan adanya leg wing tersebut, ternyata Honda juga merasakan motor mereka getting better untuk stability bagian rear-nya atau belakangnya, maka akhirnya Dorna memutuskan untuk oke lah, tahun depan masih diperbolehkan, baru akan dipospon di tahun 2027. Jadi tahun 2027 semuanya new era dan leg wing akan dibuang, aero akan dibatasi dengan limitasi untuk ukurannya. Itu, Cak, ya, additional information buat sampean semuanya. Nah, kita kembali kepada Marquez. Teman-teman, Pernat secara jelas memberikan konfirmasi bahwa, ini kata-kata Pernat, bahwa jika Honda terus tumbuh secara teknis, ini ingat, Cak, ya, ini memang kuncinya. Saya pikir, kata dia nih, Jepang akan menawarkan sesuatu, dan Marc Marquez tidak akan berpikir 2 kali lipat jika mereka menjamin motor yang kompetitif. Itu kata Carlo, Cak. Kita lanjut ya, teman-teman semuanya. Semuanya kata Carlo nih. Nah, ini juga ada hubungannya dengan Liberty Media, Cak. Jadi, wacana mungkin planning ataupun isu, ya, terserah sampai menyebutnya, jika memang terjadi, itu pun akan disukai Liberty Media sebagai pemegang MotoGP saat ini, ownernya, Cak. Ini kata Carlo ya. Ini ada sesuatu yang mungkin sangat disukai oleh bos MotoGP yang baru, mengingat Liberty Media akan fokus pada narasi. Itu kata Carlo. Kita lanjut ya. Terus, next-nya adalah kata Carlo ya, idenya bahwa di garasi Honda di tahun 2027 ya, ada Marc Marquez dan saudara laki-laki Valentino Rossi, yakni Luca Marini, Cak. Jadi merujuk potensi duet superstar ya, dan persaingan narasi dalam satu tim. Terus, apa ini maksudnya si Carlo ini? Jadi teman-teman, Carlo memberikan penegasan bahwa potensi Marquez balik ke MotoGP Honda, maksudnya HRC, itu terbuka kalau motornya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, Carlo sangat percaya ketika itu terjadi, maka Marquez tidak akan berpikir 2 kali lagi, pasti akan mau gabung dengan Honda. Dan yang ketiga adalah, kata Carlo, duet maut akan terjadi antara Luca Marini dan Marc Marquez. Artinya siapa? Artinya nantinya John Mir akan dibuang dan digantikan oleh Marquez. Ini kan kata-kata Carlo, Kang Mas. Tapi memang, Cak, kalau kita melihat atau merujuk pernyataan dari Marc Marquez, Marquez sendiri sudah memberikan pernyataan kita semuanya kemarin, bahwa dia nggak akan berpikir kemana-mana. Karena dia merasa nyaman dengan Ducati. Dia merasa comfort dengan Ducati, dia merasa confidence dengan Ducati, dan dia juga happy dengan Ducati Family. Itu kata Marquez. Tapi ada satu hal, Cak, cantolan ya ibaratnya. Kata-kata Marquez yang ambigu, Kang Mas. Di mana? Nah, ini dia, Cak. Pernyataan Marquez yang ambigu yang menurut IBB adalah, ini dia kata Marquez, kalian tidak pernah tahu karena olahraga berubah dari satu hari ke hari lainnya. Itu kata-kata Marquez yang menurut Carlo memiliki arti bahwa apapun bisa terjadi. Dan Marquez walaupun sekarang mengatakan dia happy dengan Ducati, dia merasa nyaman, dia merasa confident dengan motornya, this is the best team. Tapi ketika Honda nanti akan membaik, ketika Honda nanti improve, maka semua pernyataan itu akan dicabut dan kembalinya Marquez di Honda akan menjadi kenyataan, dan itu hanya masalah waktu dengan catatan Honda akan membaik tahun depan. Itu kata Carlo Pernat, Kang Mas ya. Jadi, teman-teman semuanya, itulah sekilas informasi IWB tentang MotoGP yang patut saya mencatat, Cak ya. Dan IWB juga ingin memberikan tambahan ke sampean semuanya bahwa ada beberapa informasi mengenai tim yang akan meluncurkan ya liverinya. Jadi, kalau kita lihat dari tanggal 13 Januari ya, itu akan ada peluncuran Prima Pramac Yamaha Racing ya, dilanjutkan sehari setelahnya, yaitu di Italia, Cak ya, peluncurannya timnya, dan kemudian Pertamina Enduro tim di tanggal 14 Januari dengan lokasi di Roma, Italia. Lalu Ducati Lenovo Team Marc Marquez ya dan Pecco diluncurkan ya motornya, liverinya itu di tanggal 19 Januari, dan the end of the Januari 31 maksudnya akan meluncurkan, Gresini Racing akan meluncurkan timnya dan dilakukan juga di Malaysia. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan strategi di mana semua tim rata-rata melakukan peluncuran liverinya atau timnya itu di Italia, kecuali Gresini Racing yang memilih di Kuala Lumpur, Malaysia.
itu di tanggal 31 Januari. Ya, itu Cak, update tambahan buat semuanya tentang MotoGP. Sebelum mencerahkan semuanya, dan sekarang sama komen di bawah Cak. Kira-kira sampean pede nggak sih pernyataan kalau Bernard ini akurat? Atau sama tetap yakin bahwa Marquez akan tetap di Ducati? Walaupun Honda mungkin getting better atau mungkin menjadi bukan pembalap lagi, menjadi tim yang sukses di tahun depan, sama komen di bawah. Dan kita sudah dulu hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lagi Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.